Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victory Dwi Ari Putra, NIM 202169110023. Saya akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Bisnis Internasional. Langsung saja ke latar belakang. Abstrak, daftar isi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Setiap negara tidak dapat hidup sendiri. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, suatu negara akan membutuhkan negara lain. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, setiap negara melakukan hubungan bisnis. Hubungan bisnis antar negara ini disebut juga bisnis internasional. Setiap negara melakukan bisnis internasional karena dengan melakukan bisnis internasional banyak keuntungan yang diperoleh. Meskipun ada juga kerugian yang akan didapat. Masalah perdagangan internasional sering diperbincangkan di setiap negara. Perekonomian suatu negara erat kaitannya dengan sistem dan pengelolaan aktivitas bisnis, baik bersifat nasional maupun internasional. Dalam makalah ini akan membahas tentang bisnis internasional. Dan untuk lebih memahami mengenai semua hal yang berkaitan dengan bisnis internasional, dapat menyimak pokok-pokok pembahasan berikut. Rumusan masalah, tujuan, langsung pembahasan. Sejarah bisnis internasional. Sebelum Masehi, perdagangan Venezia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk pada tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur, bergabung untuk membentuk Dutch East India Company, dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Contoh-contoh investasi langsung luar negeri Amerika yang mula-mula adalah perkebunan Inggris yang dibentuk oleh Colt Firearms and Ford yang didirikan sebelum Perang Saudara. Namun, kedua operasi itu gagal hanya setelah beberapa tahun kemudian. Perusahaan Amerika pertama yang berhasil masuki produksi luar negeri adalah pabrik yang didirikan di Skotlandia oleh Singer Swelling Machine pada tahun 1868. Pada tahun 1880, Singer telah menjadi organisasi dunia dengan organisasi perjualan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik pemanufakturan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan lainnya segera menyusul, dan pada tahun 1914 paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di 2 atau 3 lokasi di luar negeri. Pada tahun 1919, General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri. Tahun 1920, General Motors and Chrysler melakukan operasi luar negeri. Pengertian bisnis internasional. Menurut Ruckman and Hodges, international business is the study of transaction taking place across nation border for the purpose of satisfying the need of individuals and organizations. Menurut Griffin dan Pustai, international business transaction between parties for more than one country is part of international business. Langsung saja. Beberapa pengertian bisnis berdasarkan ruang lingkup. Bisnis domestik
Bisnis domestik yaitu bisnis yang secara nyata ditunjukkan pada aktivitas bisnis dalam negeri. Bisnis internasional yaitu bisnis yang bertindak lebih jauh lagi dari bisnis domestik dan bukan sekedar pemasaran ekspor, akan tetapi jauh lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran dalam negara tempat perusahaan tadi melakukan usaha. Bisnis multinasional yaitu bisnis yang dimulai dengan memfokuskan pada pemanfaatan pengalaman dan produk perusahaan, lalu perusahaan menyadari perbedaan dan keunikan lingkungan dalam negara tadi dan menentukan peranan baru untuk hal itu sendiri. Melakukan adaptasi pemasaran perusahaan pada kebutuhan dan keinginan yang unik dari pelanggan negara itu. 4. Bisnis global atau transnasional yaitu bisnis yang memfokuskan pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global dan melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik berbeda dalam setiap negara. Langsung saja pembahasan. Perjanjian dagang antar negara. Macam-macam perjanjian internasional berdasarkan jumlah. Perjanjian bilateral. Pengertian perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak subjek hukum internasional atau negara takhta suci, kelompok pembebasan, dan organisasi internasional. Contohnya, perjanjian bilateral di Indonesia dan India di bidang pertahanan dan ekonomi pada tahun 2011. Pada tahun 2011, perjanjian bilateral Indonesia dan Vietnam di bidang kebudayaan dan hukum pada tahun 2011. Perjanjian multilateral. Pengertian perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua pihak. Contoh perjanjian multilateral Konvensi Wina 1969 yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mengadakan akibat-akibat tertentu. 2. Macam-macam perjanjian internasional berdasarkan sifat atau fungsinya. Treaty contract. Pengertian treaty contract adalah perjanjian yang hanya mengikat pihak-pihak yang melakukan atau mengadakan perjanjian. Contohnya perjanjian treaty contract. Law making treaty. Pengertian law making treaty adalah perjanjian yang akibatnya menjadi dasar ketentuan atau kaidah hukum internasional. Langsung saja langsung penutup. Kesimpulan, bisnis internasional adalah bisnis yang melibatkan penyeberangan batas-batas negara. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional berorientasi pada manajemen oriented. Orientasi adalah asumsi atau keyakinan yang seringkali tidak disadari mengenai sifat di dunia ini. Dalam hal ini, ada 3 orientasi yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional, yaitu etnosentris, polisentris, geosentris, yang kemudian diperluas menjadi regiosentris. Perdagangan internasional berhubungan dengan berbagai kegiatan seperti perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain, atau disebut dengan istilah transfer of goods and service. Perpindahan modal melalui penanaman modal asing dari luar negeri ke dalam negeri, transfer of capital.
perpindahan tenaga kerja yang memengaruhi pendapatan devisa suatu negara. Dalam proses ini, perlu adanya pengawasan mekanisme yang sering disebut transfer of labor. Perpindahan teknologi melalui cara pendirian pabrik-pabrik di negara lain. Kegiatan ini disebut transfer of technology. Perdagangan internasional dilakukan dengan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar atau yang disebut dengan transfer of debt. Lingkungan domestik termasuk sosioekonomi, sosiokultural, politik, hukum, pemerintahan, persaingan, fisik, tenaga kerja, keuangan, teknologi. Lingkungan luar negeri termasuk sosioekonomik, sosiokultural, politik, tenaga kerja, keuangan, teknologi, dan lingkungan ekonomi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.